Oke, karena udah jam segini kita mulai dulu ya sambil nunggu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo semuanya, selamat malam. Kali ini kita akan belajar soal pretest dan juga post-test fisika, materi listrik statis dan juga listrik bolak-balik. Untuk itu saya izin share screen sebentar. Oke, langsung kita mulai aja ya. Untuk soal yang pertama, jika sebuah jika sebuah generator dengan daya keluaran P dan tegangan keluar V dihubungkan ke sebuah pabrik menggunakan kabel yang hambatan total R. Daya masukan yang dikirim ke pabrik adalah, oke, kalau gitu kita tulis dulu apa yang kita ketahui dari soal ini, biar kita lebih gampang ngerjainnya. Yang pertama, tentunya daya keluaran P, maaf, P sama dengan daya keluaran, lalu ada juga V sebagai tegangan, terus ada juga hambatan yaitu R. Oke, perhatikan di sini bahwa yang ditanyakan adalah daya masukan. Maka dari itu, kita harus mencari P, eh, P pabrik. Kita sebutnya P pabrik sebagai P akhirnya. Nah, rumusnya itu apa? Jadi P pabrik itu adalah P total dikurangin P, eh, di sini P yang kita gunakan dari daya keluaran. Tuh, Mas. Oke, kita anggapnya sebagai P rugi dari si dayanya. Oke, di mana? Ini jadi P total kita anggap tetap P karena kita nggak diketahui nilai apapun yang ada di soal ini. Kita cuma dikasih tahu P, V, dan juga R. Eh, jadi kita hitung P rugi dayanya. Nah, apa rumus P rugi daya sih? Jadi kalau eh, kita tahu bahwa rumusnya itu arus kuadrat I dikali R. Namun apa yang kita punya di sini kita nggak punya I. Jadi kita harus bisa bentuk gimana caranya kita bentuk I melalui apa yang kita ketahui. Nah, jadi kalau kita ingat juga bahwa I arus itu rumusnya ialah P daya dibagi V tegangan. Maka dari itu ini bisa kita tulis sebagai P min P per V dikuadratin dikali R. Nah, kita cari pilihannya yang sama dengan ini. Itu adalah yang E. Maka dari itu jawabannya yang E. Untuk nomor satu. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanya di pertengahan ataupun di akhir soal, langsung chat aja atau open mic, biar kita bahas bareng-bareng. Oke, kita lanjut dulu ke nomor 2. Untuk menguji sebuah trafo, seorang siswa melakukan pengukuran tegangan dan arus dari kumparan primer maupun kumparan sekunder. Hasil pengukuran dituangkan dalam tabel di bawah ini. Seperti yang tertera pada berikut, berdasarkan data pada tabel di atas, nilai X dan Y adalah, oke, untuk soal yang ini, eh, kita identifikasikan dulu aja. Seorang siswa melakukan pengukuran tegangan dan arus. Oke, kita tahu tegangan itu, V, tegangan, aduh, maaf, ini tegangan. Nah, I-nya itu kuat arus atau arus listrik, bebas mau disebut apa. Dan N ini adalah jumlah lilitan. Dengan indeks P dan S itu melambangkan primer dan juga sekunder. Nah, dalam fisika
kita tahu beberapa persamaan yang dapat membantu kita dalam mengerjakan soal ini. Pertama adalah hukum kekebalan daya. Nah, hukum ini apa sih? Dia tuh bilang kalau misalnya daya masuk sama dengan daya yang keluar, sama kayak hukum kekekalan energi. Jadi maksudnya semua daya yang masuk pas keluar juga akan berjumlah yang sama. Maka dari itu rumusnya itu P primer, V primer dikali I primer sama dengan P sekunder dikali I sekunder. Atau bisa kita tulis V primer per V sekunder sama dengan I sekunder per I primer. Nah, tapi kan ini cuma mencakup V sama I kan. Dan kita butuh satu lagi, yaitu lilitan N. Nah, di sini juga ada rumus dalam fisika yang harus kita tahu bahwa eh, rumus perbandingan lilitan. Rumusnya apa? Lilitan primer per lilitan sekunder sama dengan arus sekunder per arus primer. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita gabung, di sini kita bisa dapat V primer per V sekunder sama dengan I sekunder per I primer. Sini perhatikan bahwa yang kebalik itu cuman yang I doang. Jadi yang lainnya P per S, tapi yang I itu S per P. Gitu. Ini jadi NP per NS. Itu ya. Nah, kita tulis apa aja yang kita ketahui di sini. VP kita tahu 240. 240 per PS-nya Y. Kita belum tahu ya. Variabel Y. Sama dengan IS-nya 50 per IP-nya 2. Sama dengan NP-nya X. Sebelum diketahui juga. Per NS. NS-nya kita tahu 50. Oke, buat nyarinya kita nggak harus pakai langsung tiga-tiganya. Kita ambil aja salah satu persamaan. Misalnya kita ambil yang ini aja nih. Nah, itu bisa kita pakai buat jadi 240 per Y sama dengan 50 per 2. Bisa kita tulis jadi kita kelompokin Y-nya sendiri. Y sama dengan 240 per. Ini pindah ke bawah jadi 50 per 2. Sama aja kayak 2 dikali 240 per 50. Terus ini kita coret. Jadi 48 per 5. Oke, itu 48 per 5. Kita bagiin aja langsung. 48 bagi 5 itu eh 48 bagi 5. Terus sama dengan 9,6. Ini kita dapat buat yang Y. Kotakin dulu deh. Kita dapat yang Y. Terus kita cari yang X. Yang X kita pakai yang ini aja nih. Jadi harus ada buat nyari X atau Y-nya kita harus ambil persamaan yang punya lengkap kayak gini. Jadi nggak bisa kalau misalnya kita mau ambil ini sama dengan ini. Karena nggak bakal dapat hasilnya. Jadi kalau bisa variabelnya cuma ada satu aja. Kita lanjut. Sini kita punya 50 per 2 sama dengan X per 50. Ini kita buat ekuivalen dengan X sama dengan 50 dikali 50 per 2 sama dengan 2500 per 2 dengan 1250. Oke, jadi X-nya itu 1250 dan Y-nya itu
9,6. Jadi jawabannya adalah yang D. Gitu. Untuk nomor 2 ada yang mau tanya? Oke, kalau belum ada kita lanjut dulu aja. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanya di pertengahan atau waktu selesai mengerjakan soal, langsung aja tanya. Bisa lewat chat, bisa lewat langsung open mic. Oke, untuk nomor 3 kita lanjut dulu. Pilihlah A. Jika jawaban satu 2 3 benar. B. Jika jawaban satu dan 3 benar. C. Jika jawaban 2 dan 4 benar. D. Jika jawaban 4 saja yang benar. Dan E. Jika semua jawaban benar. Kapasitor C1 sama dengan satu. Oke, buat pembacaannya ini adalah, ini kita baca mikro. Aduh, maaf. Agak jelek tulisannya. Oke, ini kita baca mikro. Dan mikro itu ngelambangin apa sih? Mikro, mikro itu artinya dikali 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6 ini kalau dalam fisika sama aja kayak eh 1 per 10 pangkat 6. Jadi 0,00000 sampai 0 itu ada 6 ya. Satu gitu. Nah, itu ngelambangin ini. Artinya bilangan yang kecil banget gitu loh. Dia tuh disingkat jadi mikro biasanya biar nggak terlalu panjang nulisnya. Mikro untuk FV itu farad. Dia adalah satuan buat C. Jadi nyebutnya 1 mikrofarad dan C2 2 mikrofarad dan juga C3 3 mikrofarad. Dihubungkan paralel dan diberi tegangan total V volt. Oke, tegangannya kita sebut V. Pernyataan berikut yang benar adalah satu, pada masing-masing kapasitor akan bekerja tegangan listrik yang sama. Dua, kapasitor C3 menyimpan energi listrik paling banyak. Tiga, kapasitor C1 mempunyai muatan paling kecil. Dan empat, ketiga kapasitor mempunyai harga kapasitansi ekivalen 6 mikrofarad. Oke, kita coba buktiin setiap pernyataannya satu persatu. Yang pertama, pada masing-masing kapasitor akan bekerja tegangan listrik yang sama. Apakah benar? Nah, jadi kalau kita tilik balik ke materi tentang listrik, kalau misalnya dihubungkan secara paralel, pembagian kapasitor listrik tuh akan bekerja dengan tegangan listrik yang sama. Tapi itu cuma buat yang paralel. Jadi kalau seri, nanti itu beda lagi. Nah, jadi pernyataan pertama ini benar. Nah, yang kedua, kapasitor 3C menyimpan energi listrik paling banyak. Oke, di sini perhatikan kalau misalnya rumus energi listrik, W sama dengan 1/2 C kali V kuadrat. Dengan V-nya itu tegangan. C-nya itu kapasitornya. Nah, kan kita tahu kalau misalnya tegangannya tuh sama karena dia paralel. Maka dari itu, kita kalau mau ngitung W buat C1, W buat C2, W buat C3, itu V-nya akan sama semua. Jadi kalau mau kita bandingin misalnya kayak gini, buat gambarannya. W C1 berbanding W C2 banding W C3, itu kita tulis aja rumusnya. 1/2 C1 V kuadrat berbanding 1/2 C2 V kuadrat berbanding 1/2 C3 V kuadrat. Kenapa V-nya V kuadrat nggak V1, V2, V3? Karena V untuk paralel kan tadi kita tahu bahwa sama semua. Maka dari itu, ini bisa coret semuanya. Karena sama. Kan kalau perbandingan tuh sama aja kayak ngebagi. Dan pembagian tuh bisa dicoret. Dan 1/2 juga coret aja karena sama semua. Maka dari itu perbandingannya sama aja kayak perbandingan kapasitornya. Jadi intinya eh, perbandingan energi listrik dalam hal ini kalau misalnya paralel sama aja kayak perbandingan kapasitornya. Nah, kita bandingin aja kapasitornya. Karena kalau C1 1 mikrofarad, C2 2 mikrofarad, dan C3 3 mikrofarad. Jadi kita tulis ini 1 mikrofarad banding 2 mikrofarad banding 3 mikrofarad. Nah, maka dari itu dibilang kapasitor C3 menyimpan energi listrik yang paling banyak. Kita lihat C3.
Benar, karena kalau dibandingin dengan C yang lain, mereka tuh lebih kecil. Satu lebih kecil dari tiga dan dua lebih kecil dari tiga. Maka dari itu, C3 menyimpan energi listrik yang paling banyak. Itu untuk yang pernyataan kedua. Jadi pernyataan kedua benar. Kita lanjut ke pernyataan ketiga. Kapasitor C1 mempunyai muatan paling kecil. Oke, kalau tadi adalah energi listrik paling banyak, dia minta muatan paling kecil. Rumus muatan itu Q sama dengan C dikali V. Konsepnya sama kayak tadi. Kalau kita mau nyari Q1 berbanding Q2 berbanding Q3, maka rumusnya jadi C1V berbanding C2V berbanding C3V. Di mana V-nya sama semua. Maka dari itu coret. Karena dia paralel kan. Jadi perbandingannya ya udah tinggal C-nya doang sama J yang tadi. Jadi kapasitor C1 mempunyai muatan paling kecil apa benar? Iya, karena kapasitor C1 itu 1 mikrofarad. Maka dari itu pernyataan ketiga juga benar. Pernyataan keempat, ketiga kapasitor mempunyai harga kapasitansi ekuivalen 6 mikrofarad. Ya, ini sebenarnya paling gampang, nggak usah pakai rumus-rumus ribet. Tinggal tambahin aja ketiga kapasitornya. C1 tambah C2 tambah C3 sama dengan 1 plus 2 plus 3 sama dengan 6 mikrofarad. Nah, apa benar? Benar. Jadi yang keempat ini tinggal kalian eh, jumlahin aja semuanya. Oke, karena keempat pernyataannya benar, maka dari itu kita pilih yang option E, di mana semua jawabannya benar. Jawabannya yang E. Iya, pembahasan juga sama. Itu untuk nomor tiga. Untuk nomor tiga, apakah ada yang mau tanya? Oke, kita lanjut dulu aja. Nomor 4. Kita baca dulu soalnya. Pilihlah A. Jika pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Jika pernyataan benar, alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Jika pernyataan benar, alasannya salah. D. Jika pernyataannya salah, alasannya benar. Dan E. Jika pernyataan dan alasannya salah. Pernyataannya, gaya kolum dan gaya gravitasi merupakan gaya konservatif. Sebab gaya kolum dan dari gaya gravitasi besarnya berbanding berbalik dengan kuadrat jarak. Oke, em, kita coba aja dulu buktiin pernyataannya benar apa enggak. Pernyataannya adalah gaya kolum dan gaya gravitasi merupakan gaya konservatif. Oke, jadi eh konservatif. Apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan konservatif? Kalau teman-teman tahu, misalnya lingkungan atau daerah konservatif, misalnya kayak cagar alam gitu, itu kan daerah konservatif dalam dunia asli. Itu adalah daerah yang terlindungi. Maka dari itu konservatif itu artinya terlindungi gitu. Jadi maksudnya apa kalau dalam contoh soal ini? Gaya kolom dan gaya gravitasi itu gak bakal hilang. Maksudnya sama aja kayak hukum di mana energi itu eh, bakal terus sama. Misalnya kayak arus listrik juga arus masuk dan arus keluar tuh sama. Maksudnya begitu. Jadi gayanya tuh pasti selalu akan sama jika awal dan akhirnya. Itu yang disebut gaya konservatif. Nah, contoh gaya konservatif itu apa aja? Konservatif. Contohnya adalah kedua itu, gaya kolum dan gaya gravitasi. Nah, kalau masih belum paham tentang konservatif, kita ambil contoh non konservatifnya biar lebih kebayang. Contoh non konservatif itu apa? Misalnya kayak gaya gesek. Kenapa bisa gaya gesek? Karena dia tuh nggak mempertahankan energi dia dari awal sampai akhir. Jadi misalnya kita menggesekkan suatu benda. Misalnya ini, kita gesekin dua benda ini. Set, kalau misalnya kita dorong doang, set, lama-lama dia akan berhenti kan? Karena gaya geseknya tuh
nggak bakal selalu konstan terus. Kalau konstan terus kan pasti dia melaju terus sampai entah kemana kan. Nah, tapi gaya geseknya ada beberapa yang berubah jadi gaya panas. Dan itu makanya gaya geseknya lama-lama ikut terkikis. Lama-lama gaya geseknya nol, alias berhenti. Itu yang dinamakan gaya non konservatif. Jadi dia tuh nggak mempertahankan gaya dia dari awal sampai akhir. Jadi gayanya ada yang berubah. Dalam kasus yang tadi saya contohkan, gayanya tuh berubah jadi gaya panas. Makanya kalau gesek lama-lama panas juga kan. Gitu. Itu yang dinamakan gaya konservatif dan non konservatif. Artinya pernyataannya benar. Tapi apakah sebabnya benar? Gaya kolom dari dan ini kayaknya harusnya dan gaya kolom dan gaya gravitasi besarnya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Nah, jadi rumusnya gaya kolom sendiri itu adalah F, karena gaya itu kan F kan, dikali K, dikali Q1, kali Q2 per R kuadrat. Nah, ini tuh apa aja sih? F ini melambangkan gaya, dalam hal ini kolom. K-nya itu adalah konstanta kolom. Jadi nilainya itu tetap, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Nah, terus Q1 dan Q2 ini apa? Itu adalah muatan listrik awal dan akhir. R itu apa? Jarak. Itu ya. Itu untuk gaya kolom. Nah, gaya gravitasi, mungkin beberapa dari kita tahu gravitasi itu kayak 10 meter per second kuadrat. Tapi itu adalah konstanta gravitasinya. Jadi, kalau gaya gravitasi sendiri rumusnya tuh F sama dengan G dikali M1 kali M2 per R kuadrat. Dengan keterangan F ini sama aja ke tadi gaya. G-nya itu adalah konstanta gravitasi. Tapi bukan yang 10 ya, karena 10 itu adalah nilai percepatan gravitasi bumi. Jadi konstanta gravitasi secara universal adalah 6, eh gimana? 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Kenapa ada kilogram? Karena ini adalah massa. Dan ini sama jika tadi jarak. Oke, apa sih yang tanya? Yang ditanya itu gaya kolom dan gaya gravitasi besarnya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Berbanding terbalik itu maksudnya apa sih? Jadi kalau misalnya kita sama denganin, dia tuh letaknya di bawah di penyebut. Jadi kayak misalnya F sama dengan 1 per R kuadrat. Nah, ini yang dimaksud dengan eh, berbanding terbalik. Jadi misalnya gayanya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Ini tuh kayak gini maksudnya. Nah, di rumus ini ada apa enggak? Ada nih F berbanding terbalik sama R kuadrat. Ini juga F berbanding terbalik sama R kuadrat. Maka dari itu, pernyataan yang kedua ini benar karena kedua kedua rumus gayanya itu berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Namun, apa benar gaya kolom dan gaya gravitasi merupakan gaya konservatif? Penyebabnya adalah gaya kolom dan gaya gravitasi besarnya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Bukan ya, karena konservatif itu nggak ada hubungannya dengan jarak. Maka dari itu, sebenarnya pernyataannya benar. Pernyataan yang keduanya juga benar. Namun, keduanya tuh nggak mencerminkan sebab akibat. Jadi keduanya tuh nggak punya hubungan secara langsung. Maka dari itu, kita pilih pilihan yang B. Karena jika pernyataan benar, alasan benar, tapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Gitu. Ya, jawabannya benar B. Oke, ada yang mau ditanya? Nomor 4. Oke, kita lanjut dulu aja. Kita lanjut nomor 5. Pilihlah A. Jika jawaban 1, 2, dan 3 benar.
B jika jawaban satu dan 3 benar, C jika jawaban 2 dan 4 benar, D jika jawaban 4 saja yang benar, dan E jika semua jawaban benar. Soalnya, jika sebuah bola pejal konduktor berjari-jari R diberi muatan plus Q, maka berikut ini pernyataan yang benar adalah yang pertama, muatan terdistribusi secara merata di permukaan bola. Kedua, medan listrik di dalam bola sama dengan nol. Ketiga, potensial listrik di dalam bola adalah tetap. Dan keempat, muatan muatan terdistribusi secara merata di dalam bola. Oke, kita coba gambarin bola pejal. Pejal tuh maksudnya apa sih? Pejal tuh maksudnya bolanya tuh padat, jadi dalamnya tuh nggak kopong. Contohnya, kan kalau bola bowling tuh kopong kan, dalamnya kayak ada bolongan. Nah itu bukan bola pejal. Tapi bola pejal tuh contohnya kayak apa ya? Kelereng. Kelereng itu masuk bola pejal. Nah, tapi kalau dari ini bola pejalnya tuh konduktor. Maksudnya apa? Dia tuh bisa mengantarkan listrik. Biasanya tuh kayak logam atau apapun yang bisa mengantarkan listrik. Oke, kita coba cek pernyataan-pernyataannya. Yang pertama, muatan terdistribusi secara merata di permukaan bola. Nah, jadi kalau sifat konduktor itu kan mengantarkan listrik. Jadi kalau ada listrik masuk ke dalam suatu benda yang konduktor, listriknya tuh cuma akan berjalan di permukaannya doang. Tapi tergantung juga permukaannya tuh kan permukaan setiap benda tuh bisa beda-beda. Jadi bisa aja permukaannya tuh nggak secara merata. Namun karena bola ini semua sudutnya dan sisi-sisi itu merata, maka dari itu muatannya juga terdistribusi secara merata di permukaan bola. Maka dari itu pernyataan yang pertama benar. Aduh, maaf. Yang kedua, medan listrik dalam bola sama dengan nol. Oke, tadi kan saya sempat mention tentang kalau misalnya konduktor tuh dialirin listrik, listriknya tuh cuma bakal eh, merayap berjalan di permukaan-permukaan bolanya. Jadinya dalamnya tuh gak punya muatan listrik. Maka dari itu yang kedua tuh benar, karena medan listrik di dalam bolanya nol. Karena medannya cuma ada di permukaan bola doang. Jadi sebenarnya ini eh kalau misalnya satu benar, maka dua harus benar. Kalau misalnya satu salah, maka harusnya dua salah. Karena mereka berdua tuh saling keterbalikan gitu. Muatan terdistribusi secara merata di permukaan bola, artinya isinya tuh nggak ada muatan. Tapi kalau isinya ada muatan, harusnya luarnya nggak ada gitu loh. Jadi mereka sebenarnya saling kontradiksi. Bisa kita lihat di situ ya. Yang ketiga, potensial listrik di dalam bola adalah tetap. Oke, karena di dalam bola itu eh, tadi di poin kedua kan kita udah mention tentang dalam bolanya nggak ada muatan listrik sama sekali. Maka dari itu potensial listriknya juga nggak ada. Nah, artinya potensial listrik dalam bola adalah nol. Karena nol terus, artinya tetap. Maka dari itu, pernyataan yang ketiga benar. Keempat, muatan terdistribusi secara merata di dalam bola. Nah, ini juga kontradiksi sama yang tiga. Karena tiga aja bilang kalau misalnya dalam bolanya nggak ada muatan. Tapi yang empat bilang muatannya terdistribusi secara merata. Gimana caranya gitu kalau nggak ada muatan bisa terdistribusi. Maka dari itu, pernyataan yang keempat tuh salah. Jadi, jawabannya adalah jika jawaban satu dan 2 dan 3 benar. Itu ya. Sebentar. Tapi di solusinya tuh, solusinya D ya. Karena setahu saya, muatan tuh cuma terdistribusi di permukaan bola. Oke, nanti coba saya cari tahu lagi. Tapi setahu saya jawabannya yang A. Oke, nanti coba kita cek lagi ya di akhir kalau sempat. Nomor 6 dulu aja kita. Pada gambar rangkaian listrik berikut, A, B, C, D, dan E adalah lampu pijar identik dengan rangkaiannya seperti gambar yang tertera. Jadi di sini kita punya rangkaian paralel, sini kita punya rangkaian seri. Jadinya dia itu bakal jadi rangkaian campuran. Jika B dilepas, lampu yang menyala lebih terang adalah oke. Jadi eh kalau kita perhatikan, kita coba lihat R dulu ya, hambatan, hambatan dari tiap-tiap.
poin-poin A, B, C, D sampai E. Nah, kalau hambatan itu kan ini ditambah ini ditambah ini secara total akan menghasilkan hambatan total kan. Jadi hambatan yang seri gitu. Nah, maka dari itu kita coba hitung hambatan yang ini dulu nih. Ini kan artinya hambatannya tuh si A punya hambatan R/3 karena dia itu dibagi 3. B punya R/3, C punya R/3. Jadi muatannya maksudnya dibagi 3 ke tiga tempat ini karena dia itu paralel. D dan E mereka dua-duanya R doang karena mereka seri. Oke, kalau kita perhatiin, em, kalau misalnya si B kita ilangin ini, maka jelas A sama C itu bakal jadi R/2 doang. Karena eh eh muatannya jadi cuma kebagi 2 karena udah nggak ada si B lagi. Maka dari itu, em, karena R hambatan dibaginya lebih kecil, 2 kan lebih kecil dari 3. Jadi nyala lampunya bakal lebih terang. Karena dia tuh dibaginya secara logika aja kita coba kayak pembagian biasa aja. Artinya pembagiannya bakal lebih banyak kan. Misalnya kita punya 9 kue. Harus kita bagi ke dalam 3 bagian A, B, sama C. Artinya masing-masing bakal dapat 3 3 3. Tapi kalau misalnya 9 ini kita bagi kedua doang, A sama C, maka dia bakal dapat 4,5 4,5 gitu. Konsepnya tuh kayak gitu. Maka dari itu ini bakal jadi lebih terang. Jadi jawabannya yang A gitu untuk nomor 6. Ada yang mau tanya? Saya izin minum minum dulu sebentar. Oke, kita coba lanjut aja ya. Kalau belum ada yang mau tanya. Nomor 7, pilihlah A. Jika pernyataan benar, alasan benar, kedua menunjukkan hubungan sebab akibat. Oke, ini sama kayak tadi ya. B. Jika pernyataan benar, alasan benar, tetapi kedua tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Jika pernyataan benar, alasannya salah. D. Jika pernyataan salah, alasannya benar. Dan E. Jika pernyataan dan alasannya salah. Oke, pernyataannya apa? Semakin tinggi temperatur tembaga yang digunakan untuk mengalirkan arus listrik, maka semakin tinggi resistivitasnya. Alasannya, tembaga memiliki resistivitas yang lebih kecil dibandingkan dengan nikelin. Oke, kita cek dulu apakah pernyataannya itu benar. Semakin tinggi temperatur tembaga yang digunakan. Jadi, eh, untuk mengalirkan arus listrik. Tadi kan saya sudah jelaskan kalau misalnya eh, untuk menghasilkan arus listrik itu harus konduktor. Dan tembaga itu salah satu logam, logam konduktor. Maka dari itu, kalau misalnya eh, kan dibilang semakin tinggi temperatur, artinya si tembaga yang sama dengan logam ini dinaikin suhunya. Nah, kalau misalnya suhu dinaikin, otomatis hambatannya juga pasti naik. Hambatan pasti naik juga. Nah, hambatan itu adalah nama lain dari resistivitas. Maka resistivitas juga akan naik. Maka dari itu pernyataannya benar. Oke, karena pernyataan benar kita coba cek alasannya. Alasannya, tembaga memiliki resistivitas yang lebih kecil dibandingkan dengan nikelin. Buat yang nggak tahu nikelin itu apa, nikelin itu campuran dari tembaga dan nikel. Jadi nikelin sama dengan tembaga plus nikel. Nah, tembaga memiliki resistivitas yang lebih kecil dibandingkan nikelin adalah pernyataan yang benar karena dia sifat dari tembaga itu sendiri. Tapi apa karena alasan itu pernyataan yang di atasnya jadi benar? Salah.
itu nggak menunjukkan hubungan sebab akibat antara keduanya. Masa iya semakin tinggi temperatur tembaga yang digunakan untuk mengalirkan arus listrik, maka semakin tinggi relativitasnya karena tembaga memiliki resistivitas yang lebih kecil dibandingkan nikelin. Kan nggak nyambung kan? Karena ngapain kita bahas nikelin? Padahal kita lagi bahas tentang semakin tinggi temperatur tembaga gitu. Nah, maka dari itu, sebenarnya kedua pernyataannya benar, tapi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Jadi jawabannya yang B, gitu. Untuk nomor 7, ada yang mau ditanya? Oke, kita lanjut ke nomor 8 dulu. Oke, nomor 8. Pilihlah jika jawaban A jika jawaban satu 2 3 benar, B jika jawaban satu dan 3 benar, C jika jawaban 2 dan 4 benar, D jika jawaban 4 saja yang benar, dan E jika semua jawaban benar. Pertanyaannya, tiga buah kapasitor dengan kapasitansi masing-masing 1 mF, 2 mF, dan 3 mF dirangkai secara seri dan diberi tegangan 1 volt pada ujung-ujungnya. Pernyataan berikut ini yang benar adalah satu, masing-masing kapasitor memiliki muatan listrik yang sama banyak. Dua, kapasitor yang besarnya 1 mF menyimpan energi listrik terbesar. Tiga, pada kapasitor 3 mF bekerja tegangan terkecil. Dan empat, ketiga kapasitor bersama-sama membentuk sebuah kapasitor ekivalen dengan muatan tersimpan sebesar 6 per 11 kolom. Oke, kita coba kerjain ini. Jadi, kita ketahui tiga buah kapasitor. Kita tulis aja ya, misalnya ini C1, kapasitor satu, kapasitor 2, kapasitor 3. Dirangkai secara seri. Nah, ini beda main tadi. Kalau tadi kan kasusnya adalah paralel. Kita sekarang dikasih kasus yang seri. Dengan diberi tegangan 1 volt pada ujung-ujungnya. Pernyataan berikut ini yang benar adalah satu, masing-masing kapasitor memiliki muatan listrik yang sama banyak. Oke, kita ketahui kalau di sini tuh rangkaiannya tuh seri. Artinya bakal jadi kayak gini. Soalnya ada di sini, ada di sini gitu. Nah, kalau seri, muatan listrik yang lewat sesuai dengan hukum kekekalan energi listrik tadi, kalau misalnya dia masuk lewat sini, dia masuk gitu, pas ke sini lagi, jumlahnya itu harus sama. Di mana artinya, yang lewatin ini dan ini, pasti jumlahnya bakal sama. Maka dari itu, pernyataan yang pertama, masing-masing kapasitor memiliki muatan listrik yang sama banyak, adalah pernyataan yang benar. Hanya berlaku kalau dia itu seri ya. Oke, lanjut. Kedua, maaf, mati ya broadcastnya. Saya coba share ulang. Oke, udah kelihatan lagi ya. Oke, maaf buat technical problemnya. Kita lanjutin aja. Yang kedua, kapasitor yang besar 1 mF menyimpan energi listrik terbesar. Apakah iya? Nah, jadi rumus energi listrik itu kan W sama dengan nggak keluar ya, maaf. W sama dengan Q kuadrat per 2C. Di mana Q itu kan muatan listrik dan 2C itu melambangkan ini masing-masing C-nya. Kalau kita hitung kayak gini, maka kita bisa simpulin nih, misalnya kita mau perbandingannya antara eh, kapasitor satu, kapasitor 2, kapasitor 3. Maka kita bandinginnya kayak gini. W1 berbanding W2 berbanding W3. Mana W1 Q kuadrat per 2 C1 berbanding Q kuadrat per 2 C2 banding Q kuadrat per 2 C3. Nah, karena muatan listrik yang melewati masing-masing kapasitor itu sama, maka Q-nya kita coret semua. Karena sama semua gitu. Buat apa dihitung kalau misalnya sama semua. Dan di sini kan duanya juga ada semua kan. Maka dari itu kita coret semua. Jadi, perbandingan itu bakal jadi 1 per C1
banding 1/C2 berbanding 1/C3. Kita masukin masing-masing nilai C-nya. MF-nya kan cuma satuan, jadi kita nggak usah masukin ya. Ini bakal jadi 1/1 banding 1/2 banding 1/3. Gitu ya. Nah, kita lihat kapasitor yang besar 1 mF menyimpan energi listrik terbesar. Apakah benar pernyataannya? Benar, karena ini satu. Ini kan setengah. Ini 1/3. Artinya lebih kecil dari satu kan semuanya. Maka dari itu, W1 mempunyai energi listrik terbesar. Yaitu satu. Gitu. Jadi pernyataan kedua adalah benar. Oke, lanjut. Untuk yang ketiga, pada kapasitor 3 mF bekerja tegangan terkecil. Oke, jadi kalau soal tegangan, rumusnya itu adalah V sama dengan Q, eh, Q itu muatan listrik per C. C-nya kapasitor. Nah, oke, karena udah gak muat, kita lanjut di bawah aja. Pada kapasitor 3 mF bekerja tegangan terkecil. Apa benar? Kita coba bandingin sama yang lain ya. V1 bandingkan V2 dibanding V3. V1. V1 yaitu Q per C1 berbanding Q per C2 berbanding Q per C3. Sama kayak tadi, karena arus listrik di semuanya itu sama, maka kita coret aja. Ini jadinya 1/C1 banding 1/C2 banding 1/C3. Kita substitusi nilai-nilainya. 1/1, 1/2, 1/3. Sama jika tadi ya perbandingannya. Dibilang, kepada kapasitor 3 mF bekerja tegangan terkecil. 3 mF itu kan V3 kan. Dibilang tegangan terkecil, apa benar? Benar, karena 1/3 itu yang paling kecil di antara kapasitor-kapasitor yang lain. Maka dari itu pernyataan yang ketiga benar adanya. Oke, lanjut ke pernyataan yang keempat. Ketiga kapasitor bersama-sama membentuk sebuah kapasitor ekuivalen dengan muatan tersimpan sebesar 6/11 C. Nah, jadi buat mengerjakan ini, kita cari dulu C totalnya. Oke, jadi kita cari, aduh maaf, 1/C total sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 tambah 1/C3. Per C1 kan satu tambah 1/2 ditambah 1/3 sama dengan eh ini jadi 6. Kita kita samain semuanya ke 6 ya. 6 plus 3 plus 2 sama dengan 11/6. Nah, ini kan masih 1/C kan. Maka buat dapet C-nya sama dengan tinggal kita balik aja 6/11. Nah, ini kita dapat C-nya nih. Satuannya MF ya, sama kayak C yang tadi. Terus, apa sih yang ditanya ketiga kapasitor untuk sebuah kapasitor ekuivalen dengan muatan yang tersimpan. Oke, jadi muatan listrik itu kan Q kan. Rumusnya adalah C dikali V. Nah, C-nya kita ambil C total. Makanya kenapa tadi kita cari C totalnya. Karena kita mau nyari arus listrik keseluruhannya. Ini jadi 6/11. V-nya. Nah, sini kita lihat diketahui tegangannya 1 volt. Maka substitusi V-nya 1. Jadinya 6/11. Dibilang ketiga kapasitor sama membentuk sebuah kapasitor ekuivalen dengan muatan tersimpan sebesar 6/11 C. Benar? Yap, benar. Karena kita habis ngitung tadi 6/11 kan. Maka eh jawabannya yang semua jawabannya benar. Coba bentar.
Solusinya A ya. Masa nggak ada salah ya? Oh, oh iya, iya, maaf, maaf, maaf. Di sini ini tuh salah karena ini tuh buat paralel. Jadi kalau buat seri itu harusnya C-nya langsung tambahin aja. Jadi 1 plus 2 3 dengan 6. Nah, C-nya 6. Jadi ini tuh jadi 6 dikali 1 sama dengan 6. Maka dari itu pernyataan yang keempat ini sebenarnya salah. Oh iya, salah-salah. Karena ini harusnya buat paralel ya. Paralel. Sementara yang kita ketahui sini rangkaian secara seri. Kalau seri artinya kita pakai rumusnya yang C-nya langsung ditambah. Tapi kalau paralel emang 1 per C sama dengan 1 per C bla bla bla. Maka dari itu jawaban yang benar harusnya yang A. Gitu untuk nomor 8. Ada yang mau tanya? Oke, kita lanjut dulu aja. Nomor 9. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Kita perhatikan dulu coba ya. Di sini kita tuh punya tegangannya 12. Terus sini ada rangkaian seri. Di sini seri juga, tapi serinya tuh sama yang paralel ini. Jadi paralelnya nanti harus kita jadiin seri dulu. Terus keseluruhannya ada paralel seperti ini. Gitu. Besar arus listrik yang mengalir pada hambatan 2 OHM adalah artinya yang ini. Besar arus yang lewat ke sini nih. Gitu. Nah, buat nyari ini, pertama-tama kita tuh harus nyari hambatan di setiap eh, kapasitor-kapasitor ini nih. Kita cari hambatannya satu-satu. Jadi, pertama kita proses dulu yang ini aja, yang paling dari yang paling kecil dulu. Ini kan paralel. Biar gampang, mungkin warnanya kita beda-bedain semua ya. Karena kita nyari yang lumayan banyak kasus di sini. Jadi buat yang ini, satu per, kita anggap ini A ya. 1 per RA sama dengan, karena ini paralel, jadi kita pakai seper-seper. Sama dengan 2/8 dengan 1/4. Maka ini kan masih 1 per RA. Jadi RA-nya sama dengan 4. Terus kita lanjut ke yang ini dulu aja nih. Oke, kita anggap yang ini adalah B ya. Ini B. Karena dia seri, artinya RB itu tinggal ditambahin aja. 4 plus 2 sama dengan 6. Terus lanjut lagi kita coba proses yang ini ya. Ini kita anggap C. Karena yang bagian A kan tadi kita dapat R itu 4. Maka dari itu, buat kita ngerjain yang RC, tinggal kita, ini kan seri kan artinya. Kita jadiin 4 dari yang A itu, biar gampang gini aja deh. RA ditambah 4. Sama dengan RA-nya tadi kita lihat 4, 4 tambah 4, 8. Itu. Nah, terus eh ini kan udah semua nih. Jadi kita langsung cari yang gedenya ini nih, yaitu R total. Kita anggap ini D, daerah D. Jadi nyarinya emang harus satu-satu gitu ya. Ini kan artinya paralel ya. Artinya kita jadi 1 per RD sama dengan 1 per RC ditambah 1 per RB. Sama dengan tadi RC kita dapat 8 jadi 1/8 tambah RB kita dapat 6, 1/6. Ini jadi kita jadiin per 48 ya. Jadi 6 plus 8
sama dengan 14/48. Atau sama dengan kayak 7/24. Oke, kita dapat 7/24. Tapi ini masih 1/RD. Jadi kita jadiin RD dulu. RD sama dengan, tinggal kita balik aja 24/7. Gitu ya. Oke, ini buat apa sih kita nyari hambatan totalnya? Karena kita kan mau nyari besar arus listrik. Besar arus listrik itu I. I itu rumusnya V per R gitu. Kenapa begitu? Karena ini diambil dari rumus V sama dengan IR. Jadi dia tuh rumusnya tuh bisa kita definisin kayak gini. Kita bikin segitiga. Oke. V, I sama R. Jadi kalau mau nyari V, kita sekaliin I sama R. Kalau mau nyari I, jadi V sama R, V per R. Nyari R sama dengan V per I. Gitu ya. Ini tuh segitiga listrik ya kalau nggak salah namanya. Jadi I sama dengan V-nya tuh kita tahu di sini 12 volt kan. Kita langsung substitusi aja 12 per R totalnya kita dapat tadi 24/7. 24/7 sama aja kayak 12 kali 7 per 24. Coret-coret jadi 7/2. 7/2 itu adalah 3,5. Oke, apakah udah berhenti di sini? Belum, karena ini masih arus listrik total. Tapi yang ditanya kan arus listrik yang mengalir pada hambatan 2 ohm, yaitu hambatan yang ini. Maka dari itu, rumusnya I pada 2 ohm, ohm sama dengan I total yang tadi kita cari dikali. Nah, ini tuh 8/8/6. Itu dari mana 8/8/6? Jadi dia tuh kan paralel kan. Jadi 8 yang di atas itu kita ambil dari si RC. Ini tuh sama aja kayak RC plus eh RC per saya tulis aja biar gampang. RC per RC plus RB gitu. Jadi dia ngambil lawannya. Dia ngambil bagian ininya nih. 8 per RC tuh si ininya yang lambatan dari yang di paralel yang bagian bawahnya. Jadi 3,5 dikali RC 8 per RC plus RB sama aja kayak 3,5 kali 8 per 14. Ini biar gampang ya sebenarnya ini kita tetap jadi 7/2 aja biar gampang hitungnya. Jadi ini bisa kita coret, coret, sisa 2, coret, coret, sisa 4. Jadi 4/2. 4/2 itu kan 2. Jawaban akhirnya adalah B, 2. Gitu. Ini contoh soal yang cukup sering keluar sebenarnya mau di tingkat SMA ataupun ujian-ujian tes. Jadi coba pahamin aja. Sebenarnya inti konsepnya gampang. Cari R totalnya dulu aja. Kalau misalnya paralel kita pakai yang rumus 1/1 per. Kalau misalnya seri tinggal tambahin aja. Gitu. Jangan lupa segitiga VIR ini juga membantu banget sebenarnya. Ada yang mau ditanya untuk nomor 9? Oke, kalau gitu kita lanjut ke nomor 10 dulu aja ya. Oke, 10. Pilihlah A. Jika pernyataan benar, alasan benar, kedua yang menunjukkan hubungan sebab akibat.
B. Jika pernyataan benar, alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Jika pernyataan benar, alasan salah. D. Jika pernyataan salah, alasannya benar. Dan E. Jika pernyataan dan alasannya salah. Pernyataannya, arah arus listrik dalam suatu kawat pengantar sama dengan arah gerak elektron dalam pengantar tersebut. Alasannya, arus listrik dalam suatu kawat pengantar mengalir dari potensi tinggi ke rendah. Jadi kita coba verifikasi dulu untuk yang pernyataannya. Pernyataannya arah arus listrik dalam suatu kawat pengantar sama dengan arah gerak elektron dalam penghantar tersebut. Nah, jadi yang kita ketahui tentang arus listrik kan dia merambat dari yang potensialnya tinggi ke potensial rendah. Tulis arus listrik merambat dari potensial tinggi ke rendah. Dibilang sama dengan arah gerak elektron dalam penghantar tersebut. Nah, arah gerak elektron, elektron itu kan muatannya negatif kan? Negatif tuh arti rendah. Jadi dia tuh bergerak dari potensial rendah ke potensial tinggi. Elektron kan mengandung muatan negatif. Jadi dia tuh arahnya potensial rendah. Jadi itu kebalik sama arus listrik yang tinggi. Artinya, pernyataan ini kan bilang kalau arah arus listrik dari kawat pengantar sama kayak arah gerak elektron. Sementara arus listrik aja dari potensial tinggi ke rendah, tapi elektron dari potensial rendah ke tinggi. Maka dari itu, pernyataannya itu salah. Nah, kita coba lihat alasannya. Arus listrik dalam suatu kawat pengantar mengalir dari potensial tinggi ke rendah. Nah, ini sama kayak yang barusan kita bahas. Kalau misalnya arus listrik itu bergeraknya dari potensial yang tinggi ke rendah. Maka dari itu pernyataan yang kedua benar. Nah, karena yang pertama salah dan kedua benar, artinya jawabannya yang D. Jika pernyataan salah, alasannya benar. Untuk nomor 10 ada yang bertanya. Oke, kita coba sambil istirahat aja ya, karena kita baru selesai ngerjain yang pretest. Abis ini kita lanjut ke post testnya. Ada 10 nomor juga. Ayo coba kita istirahat bentar dulu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk soal post test, materinya masih sama, listrik statis dan listrik bolak-balik. Kebanyakan contoh soalnya bakal sama, cuma dibeda-bedain jenis-jenisnya. Tapi buat konsepnya, kebanyakan sama kayak pretest. Nomor satu, pilihlah A jika pernyataan benar, alasan benar, kedua menunjukkan hubungan sebab akibat. B jika pernyataan benar, alasan benar, tetapi kedua tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C jika pernyataan benar, alasannya salah. D jika pernyataan salah, alasannya benar. Dan E jika pernyataan dan alasannya salah. Pernyataannya, suatu rangkaian listrik tersusun atas sebuah sumber listrik dan hambatan R yang dialiri arus I. Jadi hambatan R arusnya I. Jika arus yang melalui sumber dikehendaki turun menjadi I per 3, salah satu caranya adalah dengan memasang hambatan R per 3 secara paralel dengan hambatan R. Oke, jadi maksudnya apa sih? Kita tetap pakai rumus yang segitiga tadi, VIR. V-nya tuh tegangan, terus I-nya arus, dan R-nya hambatan. Jadi, inti rumusnya itu adalah V sama dengan I kali R. Namun di sini, kita lihat
kalimat kedua, jika arus yang melalui sumber dikehendaki turun menjadi I per 3. Maksudnya V sama dengan I per 3. Nah, buat ngebalance ini lagi, artinya kan kita harus punya R-nya tuh dikali 3 kan. Biar nanti ini bakal coret masing-masing, terus tetap jadi V sama dengan I kali R. Nah, dia bilang salah satu caranya adalah dengan memasang hambatan R per 3 secara paralel dengan hambatan R. Coba kita visualisasiin dulu. Misalnya kayak gini. Dia bilang dia masang R per 3 secara paralel. Kita bikin yang paralel ya. Kayak gini misalnya. Nah, R per 3 kita kita bagi aja lah ya. Kayak ini jadi R per 2, ini R per 1. Eh, sebentar, sebentar. Iya benar-benar. Nah, jadi kayak gini. Nah, apakah benar V-nya tetap jadi V dan nggak ngaruh gitu? Karena I-nya turun dari 1/3 kan? Nah, coba kita cari hambatan totalnya dulu. R total. Satu per, ini karena paralel ya. R total sama dengan satu per R per 1 tambah satu per R per 3. Ini bakal jadi satu per R ditambah 3 per, ini 2 ya maaf. 2 per R. Jadi 3 per R. Maka dari itu R total sama dengan R per 3. Nah, itu kan R per 3 kan, nanti udah benar dong cara kita. Nah, apa benar eh kalau R per 3 dia bakal jadi V tetap biasa. Misalnya V I per 3 kali R per 3. Jadi kan bakal jadi 1/9 I R kan. Nah ini kan udah salah rumusnya kan. Rumusnya tuh kan harusnya V sama dengan I R kan. Ini nggak memenuhi syarat yang tadi kita bilang bahwa harus kayak gini. Kalau misalnya I-nya tuh mau dibagi 3. Maka dari itu, nggak usah. Nggak usah hapus ya. Oke. Maka dari itu, pernyataannya salah. Ini harusnya 3R. Baru eh, akan bener lagi. Jadi, pernyataannya salah. Kita lihat alasannya. Arus yang mengalir pada masing-masing hambatan dalam susunan hambatan paralel berbanding terbalik dengan nilai masing-masing hambatan itu. Nah, ini sebenarnya konsep dasar dari hambatan di paralel. R total atau R paralel gitu ya. Sama dengan satu per R1 tambah satu per R2 tambah seterusnya. Arus yang mengalir pada masing-masing hambatan dengan dalam susunan hambatan paralel berbanding terbalik. Nah, ini kan artinya berbanding terbalik kan. Karena satu per gitu kan. Maka dari itu pernyataan yang kedua nilainya adalah benar. Nah, ini kan pernyataannya salah, tapi alasannya benar. Maka dari itu jawabannya adalah yang D. Pernyataan salah, alasannya benar. Ada yang mau tanya untuk nomor satu? Oke, kita lanjut dulu aja. Nomor dua, diberikan rangkaian listrik arus searah DC seperti gambar di bawah ini. Beda potensial antara ujung-ujung resistor 40 ohm adalah ujung resistor 40 ohm. Ujung resistor 40 ohm kan artinya yang ini ya. Nah, oke, kita tahan dulu begitu. Nah, jadi seperti biasa kita coba cari R totalnya dulu. Ini mirip-mirip sama contoh soal yang nomor 10 tadi. Cari R total, kita cari yang ini dulu ya, R paralel sama dengan satu per 120 ditambah satu per 60. Sehingga ini jadi satu plus 2 per 120, 3 per 120. Maka R paralelnya tinggal kita balik 120 per 3 sama dengan 40.
R serinya atau R total, karena kan udah total semuanya ya. Kita pakai rumusnya yang kayak seri 40 plus 40. 40 dari mana? 40 yang ini sama 40 yang ini. Sama dengan 80. Oke. Oh, enggak. Karena di sini ada 5 ohm juga nih. Saya baru nyadar. Maka dari itu kita tambahin 5 juga di sini. Sama dengan 85. Gitu ya. Terus, eh kita juga harus nyari. Kita masukin ke rumus V sama dengan IR. Karena kita tahu V-nya berapa. Yang kita nggak tahu kan I kan. Jadi rumusnya kita balik. Jadi I sama dengan V per R. Ini sama dengan V-nya 3,4 dengan R totalnya 85 sama dengan 0,04 ampere. Oke, tapi kan yang ditanya adalah eh, beda potensial V antara ujung resistor 40 ohm yang ini. Maka dari itu kita khususin V buat yang 40 ohm. Sama dengan em, di sini kita ambil I total ya, karena I-nya tuh emang selalu nggak bergerak dari awal sampai akhir, arus listrik bakal tetap sama. Dikali si 40 ohm ya, sama dengan 0,04 kali 40. Ini sama aja kayak 4 dikali 0,4 ya, 1,6 volt. Nah, jadi jawabannya yang D. Seperti itu untuk yang nomor 2. Nomor 2 ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada kita lanjut dulu ke nomor 3 ya. Oke, nomor 3, pilihlah A jika jawaban 1, 2, 3 benar, B jika jawaban 1 dan 3 benar, C jika jawaban 2 dan 4 benar, dan D jika jawaban 4 saja yang benar. Jika semua jawaban benar. Maaf ketinggalan. Pertanyaannya, dua buah lampu listrik A dan B disusun seri dan dipasang pada tegangan 220 volt seperti pada gambar di bawah. Spesifikasi lampu A adalah 36 watt 220 volt dan lampu B adalah 18 watt 220 volt. Pada susunan lampu tersebut berlaku, nah seperti ini ya. Jadi ini tuh rangkaian seri. Oke, kita coba cek-cek pernyataannya ya. Dikasih pernyataannya yang pertama tegangan pada kedua lampu sama, yang kedua arus pada kedua lampu sama, ketiga daya pada kedua lampu sama, dan keempat jumlah daya pada kedua lampu 12 watt. Kita verifikasi satu-satu apakah benar. Jadi untuk yang pertama, tegangan pada kedua lampu sama. Apakah tegangan pada kedua lampu sama? Tegangan itu V kan? Maka dari itu kita harus ingat rumus si eh, V sama dengan IR. Nah, tapi di sini kan kita nggak pakai I kan? Kita punya rumus baru, di mana R sama dengan V kuadrat per W. Jadi I-nya kita ganti jadi W. Karena ya, ini rumusnya sama aja sebenarnya, ekivalen aja. Tegangan pada kedua lampu sama? Enggak, karena tegangan pada kedua lampu itu tergantung pada hambatannya. Jadi tergantung di sini hambatan berapa, di sini hambatan berapa. Kalau beda, maka tegangannya pasti beda. Karena kan yang dalam rumus ini, yang selalu sama selama perputaran arus listriknya itu adalah si arus listrik. I itu selalu sama. Sementara V dan R bergantung pada eh, resistor mana dia ditanyakan. Kalau dalam kasus ini lampu mana dia ditanyakan. Maka dari itu tegangannya tuh beda. Yang sama tuh adalah arus listrik. Oke, yang kedua, arus pada kedua lampu sama. Ya, seperti yang tadi saya bilang, arus itu sama dari awal hingga akhir dengan hukum kekekalan arus listrik. Jadi, yang kedua itu benar. Yang ketiga, daya pada kedua lampu sama. Apa benar daya pada kedua lampu sama? Jadi, rumus daya itu adalah
P sama dengan I kuadrat kali R. Nah, I-nya kan harus listrik. Dan R-nya itu adalah resistor. Tapi diketahui di sini, ini aja beda. Maka dari itu, kan I itu sama terus. Jadi kalau kita perbandingin misalnya nih, daya per lampu pertama banding daya per lampu kedua. Ini jadi I kuadrat R1 banding I kuadrat R2. Kan I itu selalu sama kan selama di rangkaian itu. Makanya kita coret aja. Jadi R1 berbanding R2. Namun di sini yang kita lihat aja spesifikasi lampunya aja udah beda. Maka dari itu eh, pasti R-nya juga bakal beda. Nah, daya pada kedua lampu sama, artinya pernyataan ini tidak valid karena R R-nya beda gitu. Empat, jumlah daya pada kedua lampu 12 watt. Nah, yang ini emang biasa pernyataan keempat tuh kebanyakan hitung-hitungan ya. Jadi sebenarnya eh kalau kalian bingung yang bagian pernyataan yang ketiga tadi, gimana sih cara nyari R-nya gitu? Kan tadi saya jelasin cuma perbandingannya doang kan. Tapi secara langsung R tuh gimana sih nyarinya? Jadi rumus R-nya tuh yang ini nih. Kalau kalian mau nyari langsung ya. Jadi R1 tuh sama dengan V-nya 220 kuadrat per 36. Kenapa tadi saya nggak coba cari? Soalnya jujur angkanya ribet, gede banget. Ini per 18 gitu ya. Kalau kalian mau nyari langsung resistornya. Oke, jumlah daya pada kedua lampu 12 watt. Apakah pernyataan ini benar? Kita pakai rumus yang tadi. Kita cari dulu R totalnya. Kan ini angkanya seri kan. Jadi kita tinggal tambahin aja nggak usah pakai yang satu per satu per. Kita tahu R1 tadi 220. Kita tulis aja langsung dulu deh. R1 tambah R2. R1 ya berapa? 220 kuadrat per 36 ditambah 220 kuadrat per 18. Ini bakal jadi em 36 dulu, 2 1 ditambah 2. Ini bakal jadi 3 dua, ini bakal 220 kuadrat. Itu ya. Kita bagi aja langsung 220 kuadrat per 12. Kenapa saya nggak ngitung 220 kuadratnya? Karena biasanya contoh-contoh soal kayak gini tuh bakal ada yang dicoret dengan 220 ya. Jadi kayak nggak perlu-perlu banget kita nyari. Nah, ditanyain adalah jumlah daya. Daya kan tadi dari yang poin 3 rumusnya tuh P sama dengan I kuadrat R. Arus kuadrat dikali hambatan. Ini tuh punya rumus yang lain. Yaitu karena sebenarnya rumus turunan. Turunan dari rumus yang lain. Jadi ini tuh kayak gini. V kuadrat per R. Oke. Terus kita lanjut lagi ini. Kalau kalian mau tahu turunan dari mana, rumus I itu kan sama dengan V per R. Jadi I kuadrat sama dengan V kuadrat per R kuadrat kan. Jadi kalau kita substitusi ke sini kan jadinya, em, aduh, nggak hilang. Ini jadi V kuadrat per R kuadrat kali R. Makanya rumusnya itu jadi V kuadrat per R. Itu adalah asal rumus turunannya kalau kalian ada yang bertanya-tanya ya. Oke, kita lanjut lagi. Substitusi aja. V kuadratnya 220 kuadrat per R totalnya berapa tadi? 220 kuadrat per 12. Kita substitusi langsung. Kuadrat per 12. Nah, ini yang tadi saya bilang, kebanyakan tuh bisa dicoret. Saya ini tuh bisa dicoret. Jadi sisanya adalah 12. Jadi pernyataan yang keempat benar atau enggak 12 watt? Bener ya? Habis kita cari tadi. Jadi pernyataan yang benar adalah 2 dan 4. Jadi kita ambil yang C. Jika jawaban 2 dan 4 benar. C-nya di bawah ya? Oh iya. Nih, itu ya. Itu untuk nomor 3. Kita karena waktu udah tinggal dikit ya kita lanjut nomor 4 dulu aja langsung. Kalau ada yang mau tanya langsung chat aja ya guys.
atau open mic juga boleh. Oke, untuk nomor 4. Sebuah rangkaian listrik, kecil banget. Sebuah rangkaian listrik diperlihatkan pada gambar. Agar energi yang diserap oleh hambatan 6 ohm setidaknya 1,5 Joule, beda tegangan X yang harus dipasang adalah titik-titik volt. Oke, hambatan 6 ohm. Yang ditanya artinya yang ini ya, 6 ohm. Em, kan yang ditanya tuh beda tegangan X. Nah, buat nyari beda tegangan X ini, jujur sebenarnya lumayan ribet. Jadi, kita cari dulu. Tadi kan kita dari nomor sebelumnya kita tahu rumus ini nih. P sama dengan I kuadrat kali R kan. Ini adalah rumus yang sama buat kita pakai sini. P sama dengan I kuadrat dikali R. Nah, jadi apa aja sih yang kita butuh? Artinya kita butuh si P-nya kan udah diketahui di sini 1,5 Joule per second setiap 1 secondnya. Karena P itu kan P sama dengan energi per waktu. Diketahui sini energinya 1,5 Joule, waktunya 1 second. Jadi sama aja kayak 1,5 tetap ya. Terus kita juga tahu R di sini nih. Ini kan ada R-nya. Yang kita nggak tahu itu I. Kita pengen nyari I-nya. R-nya artinya kita cari kayak tadi dulu. R totalnya berapa? Jadi buat rangkaian kayak gini sebenarnya lumayan tricky cara nyari R-nya. Lumayan ribet. Jadi di sini ada perbandingannya. Yaitu R1 berbanding R3. Ini kita tambahin dulu ya. Maksudnya ini R1, ini R2, ini R3. Aduh, kok jadi jelek. R3, ini R4. Gitu ya, ini R5. Nah, ini perbandingannya tuh kayak gini. Kalau misalnya sumber itu di tengah-tengah, ini lumayan ribet soalnya jadinya. R1 per R3 perbandingannya sama kayak R2 per R4. Maka dari itu, eh kita verifikasi aja apakah benar R1-nya itu kan 2 per R3-nya itu 1. Sama dengan 6/3. Nah, ini pernyataan ini benar kan? Maka dari itu, kita ambil salah satu aja sebagai perwakilan dari R. Kita ambil yang 6. Ini kebetulan karena kita juga nyarinya tuh yang hambatan 6 ohm kan. Oke, jadi langsung kita masukin rumus. P sama dengan I kuadrat kali R. P-nya tadi kita tahu 1,5 sama dengan I kuadrat yang masih kita cari. R-nya 6 karena yang tanyain yang hambatan 6 ohm. Terus kita pindahin ke sini. I kuadrat sama dengan 1,5 per 6 sama dengan ini tuh jadi 0,25. Ini kan masih kuadrat kan. Jadi I sama dengan plus minus akar 0,25 itu kan 25/100. Ya gitu saya 25/100. Sebenarnya plus minusnya ini nggak butuh-butuh banget karena I itu hampir udah pasti plus. Jadi ya udah plus aja. Sama dengan akar 25/100 itu adalah 5/10. 5/10 itu 0,5 ya. Iya, 0,5. Jadi kita dapat I-nya itu 0,5. Nah, tapi kan yang dicari bukan I kan. Yang dicari adalah beda tegangan si X ini. Jadi rumus X itu adalah X sama dengan I dikali R. I dikali R, I-nya tadi kita tahu 0,5 dari hasil nyari yang ini. R-nya, ntar R-nya tuh kita ambil dari, karena kita pengennya ambil yang ini ya, yang 6 ya. Artinya kita ambil R-nya ini, R1 ditambah R2. Karena kita ambil rangkaian yang sebelah sini itu maksudnya. Tuh. Maka dari itu dikali R1-nya berapa tadi? 2 ya, 2. 2 ditambah 6. Sama dengan 0,5 kali 8. 0,5 kali 8, 4. Jadi jawabannya adalah A, 4.
Gitu. Nomor 4 ada yang mau ditanya? Oke, kita lanjut dulu nomor 5. Kayaknya kita cuma bisa bahas sampai nomor 5. Jadi kalau ada nomor-nomor yang mau ditanya langsung chat aja biar langsung kita bahas nanti kalau sempat. Karena waktu udah mau habis juga. Oke, nomor 5. Seorang siswa menginginkan daya listrik AC 24 watt. Ia memiliki baterai 12 watt dan transformator ideal yang jumlah lilitannya 100 dan 200. Ia menghubungkan lilitan 100 dengan baterai. Ternyata ia tidak mendapatkan arus listrik yang diharapkan. Perbaikan yang dapat dilakukan adalah, oke, ini sebenarnya nggak usah kayak kita tulis diketahui ya. Sebenarnya ribet. Karena eh, baterai itu pakai sumber tegangannya itu DC. Jadi arusnya searah. Sementara kalau transformator arusnya itu harus pakai arus AC. Nah, di sini kan dia bilang transformator ideal jumlah lilitannya 100 dan 200. Namun, ia menghubungkan lilitan 100 dengan baterai. Baterai itu harusnya arus DC, arus searah. Nggak bisa karena transformator tuh arusnya harus AC. Maka dari itu, buat apa yang bisa dilakukan biar dia tetap bisa jalan, baterainya itu harus diganti jadi sumber tegangan yang pakai AC, nggak bisa pakai DC. eh Iya, tetap 12 volt ya. Karena ya udah emang butuh 12 volt. Ini 12 volt tuh dari jumlah perbandingannya kan dia bilang ada listrik AC 24 volt, 24 watt, 24. Dia memiliki baterai 12 volt dan jumlah liternya 100 dan 200. Ini karena jumlah lilitan yang 100 doang yang dipakai, jadi dia cuma butuh 12, jadi kayak cuma setengah doang. Gitu, jadi jawabannya yang A. Oke, kayaknya kita cukupkan sampai sini dulu aja karena waktunya juga udah habis. Untuk keseluruhan dari pretest proses, apakah ada yang mau bertanya teman-teman? Nanti buat PDF-nya juga bakal di-share. Oke, kalau ada yang mau bertanya langsung chat aja. Kalau nggak ada, saya stop share dulu. Saya izin dokumentasi dulu sebentar ya. Oke, kalau gitu kalau nanti kalau yang mau bertanya, bisa ditanya di pertemuan selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman atas perhatian dan juga kehadirannya atas kelas malam ini. Saya minta maaf kalau misalnya di kegiatan belajar mengajar tadi ada sesuatu yang kurang berkenan ataupun ada yang masih salah-salah sedikit. Kalau gitu saya cukupkan sesi hari ini sampai jam segini. Terima kasih buat teman-teman semua sekali lagi yang udah datang. Sudah boleh live ya teman-teman. Terima kasih.